Pandai ilmu agama Islam, ahli sedekah, mati di medan jihad, tetapi sayang tatkala dia mati masuk ke dalam neraka gara-gara dia salah niat. Oleh sebab itu marilah perbaiki niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 1905 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan tiga keadaan orang yang memiliki amal kelihatannya sungguh luar biasa kelihatannya. Yang pertama, orang yang mati di medan pertempuran, kelihatannya jihad fisabilillah, kelihatannya membela agama Allah, kelihatannya teriak-teriak takbir Allahu Akbar demi Islam, kelihatannya. Tetapi tatkala dia mati, kemudian dia ingin masuk ke dalam surga dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kadzabta, engkau dusta, engkau tidak mati syahid, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Engkau mati itu karena engkau kepingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ini gara-gara salah niat. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Wah, ini orang yang mempelajari ilmu pengetahuan Islam, belajar menjadi santri, menjadi seorang siswa, setiap hari belajar ilmu Islam, setiap hari, sampai dia menguasai Al-Quran dan hadis, kemudian dia mengajarkan ilmu pengetahuan itu. Ini kan tidak mudah. Dia harus istiqomah belajar setiap hari. Setelah dia istiqomah belajar, kemudian dia mengajarkannya. Tatkala dia mati ingin masuk surga, ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kadzabta, engkau dusta, engkau belajar itu karena salah niat, walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alimun, wah gitu, wa qara'tal Qur'an. Engkau belajar ilmu pengetahuan Islam itu agar engkau dikatakan sebagai orang alim, dia alim, orang yang cerdik, pandai, begitu. Makanya kalau ada orang yang belajar niatnya ingin menjadi pintar, pandai, itu salah. Yang menjadikan pandai pintar siapa? Allah. Jangan niat menjadi orang yang pandai pintar, saya ingin belajar agar pintar, salah. Bukan karena Allah berarti. Dia niat belajarnya bukan karena Allah, karena ingin pintar, ya, ingin pandai, itu salah. Niat apapun karena Allah, jangan sampai salah niat. Kemudian ada lagi orang yang memiliki harta banyak melimpah ruah, hartanya banyak melimpah ruah, kemudian dia gunakan untuk sedekah, infak, membantu fakir miskin, seolah-olah dia jihad fisabilillah dengan hartanya. Tatkala dia mati ingin masuk surga, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kadzabta, walakinnaka fa'alta liqala huwa jawatun faqad qila. Engkau melakukan segala sesuatu itu agar engkau dikatakan dermawan, WCA dermawan, begitu. Masya Allah. Apalagi kalau cuma amalnya ikut-ikutan. Amal ikut-ikutan bagaimana? Contohnya begini. Kita ini kan misalnya tidak sholat tarawih, merasa nggak enak dengan siapa temannya. Ini kan ikut-ikutan. Sehingga kita sholat tarawih. Kenapa sholat tarawih? Nggak enak tuh temannya sholat tarawih, kita masa nggak tarawih? Kan lupa kepada Allah.
Niatnya lupa. Kemudian tarawihnya kenapa 20? Ah, nggak enak tuh, kan temennya 20, masa kita cuma 11? Wah, kan gitu. Ini kan lucu ini. Makanya perbaiki niat. Perbaiki niat. Amal sebaik apapun, jika niatnya salah, maka sia-sia. Ingat nih, sebaik apapun amal perbuatan kita, misalnya seperti jihad fisabilillah, misalnya seperti orang yang alim, ilmu pengetahuan, belajar setiap hari, setelah itu mengajarkan ilmunya, seolah-olah secara lahiriah dia itu jihad fisabilillah dengan ilmunya. Kemudian ada orang yang memiliki harta melimpah ruah, seolah-olah secara lahiriah dia berjihad, berinfak, bersedekah dengan menggunakan hartanya di jalan Allah, seolah-olah. Tapi siapa yang tahu niat dalam hati? Oleh sebab itulah, mari kita tata niat. Karena sabda Rasulullah SAW, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatul mu'mini bermula niatnya orang mukmin khairun, yaitu lebih baik, min amalihi, daripada amal perbuatannya. Bagaimana nih maksudnya? Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Contoh misalnya nih, kita melakukan sholat. Ya kan, sholat amalnya baik enggak? Baik kan? Ah, baik tuh sholat tahajud. Tapi niatnya, wah beda nih. Niatnya sholat tahajud ingin dianggap wah misalnya. Wah, salah, rusak nih. Makanya sabda Rasulullah SAW, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Sebelum kita beramal, kita perbaiki niat kita terlebih dahulu. Niatnya yang benar. Kita beramal karena Allah, mengharap ridhonya Allah. Kita diam, mengharap ridhonya Allah. Kita berkata, mengharap ridhonya Allah. Kita cinta, ya karena Allah. Kita benci karena Allah. Di dalam bahasa Arab disebutkan al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Jadi jangan sampai kita terkecoh oleh keadaan. Kelihatannya secara lahiriah dia itu ahli akhirat kelihatannya, tetapi siapa tahu niat dalam hatinya. Oleh sebab itu mari sekali lagi niat karena Allah, dimanapun karena Allah. Kita baik dengan siapapun, niat karena Allah. Kita seandainya tidak suka kepada seseorang, ya niat kita karena Allah. Ya, karena kita tidak suka dengan perbuatannya itu yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh syariat agama Islam. Maka kita membencinya berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan nafsu. Ingat, kita cinta dan benci harus berdasarkan ilmu, tidak boleh hanya berdasarkan nafsu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.